Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan di antara yang lainnya beberapa derajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kebaikan kepada hambanya, apa yang akan diberikan? Yufaqihu fid din. Allah akan fahamkan hambanya itu dengan agamanya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berletih berlelah untuk hadir di majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan baginya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa RSIJ TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, satu surat yang sering kita baca, sering kita hafal bahkan. Surat ini dinamakan Ummul Kitab karena dari 114 surat dari 30 juz, intisari daripada Al-Quran itu ada di surat ini, yaitu surat Al-Fatihah atau pembuka daripada surat dalam Al-Quran. Namun surat ini disebut juga Sab'ul Mathani, 7 yang sering diulang. Artinya 7 ayat sering terulang, terbaca oleh kita. Bahkan tak terasa ketika kita melakukan sholat 5 waktu saja, maka kita telah membaca surat Al-Fatihah ini sebanyak 17 kali. Karena la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak akan sah sholat seseorang ketika di dalam rakaatnya tidak membaca surat Al-Fatihah. Baik, kita kaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi itu terdiri dari 2 kata, bi dan ismun. Karena bi ini huruf jar, maka harokatnya bismi, bukan bisma, bukan bismu. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Nah, cara membaca lafal atau lafaz Allah ketika sebelumnya diawali dengan harokat kasroh, maka cara membacanya yaitu tarqiq atau tipis. Bismillah, bukan bismillah, tapi bismillah. Ar-Rahman ada lam alif Asy-Syamsiyah menunjukkan ma'rifat, kekhususan. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Kata Maha di sini hanya untuk Allah sebagai Sang Khalik, sebagai Tuhan. Dia Allah yang Maha Pengasih. Ini adalah sifat Allah yang diberikan kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Baik makhluknya itu
tunduk taat patuh kepadanya, beriman, ataupun justru ingkar, kafir pada Allah Subhanahu wa taala, diberikan semuanya. Inilah sifat Rahman Allah, sifat kasih Allah. Namun ada sifat yang kedua yang disebut, yaitu Ar-Rahim, sifat penyayang. Dan sifat penyayang ini yang kalau kita bandingkan, Ar-Rahman Allah ini diberikan antara 1 berbanding dengan 99 Ar-Rahim. Yang 1 ini dibagi-bagi oleh semua makhluk, sedangkan Ar-Rahim 99 ini diberikan kepada orang-orang yang dicintainya saja. Subhanallah. Diberikan pada orang yang beriman, diberikan pada orang yang taat, tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji, lillahi, lagi-lagi kenapa lillahi? Karena ada li termasuk huruf jar. Rabb, Tuhan, al-alamin, semesta alam. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah itu? Allah itu sebagai Tuhan, Rabb. Rabb itu yang mencipta, yang mengatur atau mengurus, yang memberikan rizki, lengkap sekali. Al-alamin, jadi Allah lah yang mengatur, Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rizki kepada makhluknya. Jadi Allah itu adalah Khalik, sang pencipta, yang diciptakan itu adalah makhluk. Al-alamin, alam jagat raya ini termasuk kita di dalamnya. Ar-Rahman Ar-Rahim, di ayat yang ketiga diulang kembali, tikror. Allah ingin menyampaikan kembali sifat Rahman dan Rahim yang dominan ini. Allah tidak menyebut Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Jabbar, Al-Muntaqim, yang membalas dosa-dosa orang, Al-Qahhar dan lain sebagainya. Tapi dominan di surat Al-Fatihah ini Allah menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Malik Yaumiddin, Malik itu termasuk bacaan Hafiz. Kalau bacaan Warsh, Malik, dia tidak merubah makna. Kalau Malik yang menguasai atau penguasa, tapi Malik raja. Jadi kalau Hafiz yang kita sering gunakan, termasuk di Indonesia dan negara-negara Masyrik, negara Timur, kita menggunakan cara membaca Al-Quran dengan gaya Warsh, Hafiz. Tapi di Al-Maghribi itu dengan menggunakan Warsh, Malik Yaumiddin. Kalau kita Malik Yaumiddin, tidak ada perbedaan makna. Jadi semuanya dibenarkan yang sesuai dengan manhaj yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin, yang menguasai yaum, hari ad-din. Secara bahasa ad-din itu agama. Agama itu adalah konteksnya perbuatan yang dilakukan dengan tatanan yang akan dibalas di akhirat kelak. Pembalasan, ada pembalasan. Itulah konteks agama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tata sastra bahasa Al-Quran itu sangat tinggi sekali. Kalau di dalam bahasa Arab bisa-bisa saja kalimat ini berubah menjadi na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi Al-Quran mengambil bahasa sastra yang begitu sangat tinggi. Iyyaka, hanya kepada engkau saja, pada Allah saja, na'budu, menggunakan nahnu, kami menyembah.
Wa iyyaka, dan hanya kepada engkau saja, nasta'in, kami mohon pertolongan. Ista'inu bisabri wassalat, minta tolong dengan cara sabar dan salat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami, ihdina, kami, as-sirat, jalan al-mustaqim, lurus, istiqomah, yang lurus. Lalu apa jalan yang lurus itu? Disebutkan di ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan siratal ladzina, yaitu jalan alladzina, orang-orang yang an'amta, yang telah engkau berikan anugerah, berikan nikmat, alaihim, kepada mereka. Siapa mereka? Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 69. Minan nabiyyin, di antaranya mereka itu ada 4 golongan, minan nabiyyin, dari golongan para nabi. As-siddiqin was-siddiqin, yaitu orang-orang yang senantiasa membenarkan risalah Islam. Wasyuhada, orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, mati dalam keadaan membela agama Allah. Wassalihin, orang-orang yang senantiasa melakukan amal-amal soleh. Wahsuna ulaika rafiqa, orang yang seperti inilah sebaik-baik teman. Kita ingin kita dikumpulkan bersama golongan 4 ini, dari golongan para nabi, as-siddiqin, as-syuhada, as-solihin. Kita ingin sekali. An'amta 'alaihim ghairil maghdub, tapi bukan al-maghdub, bukan jalan orang-orang yang telah engkau murkai. Mufassirin mengatakan orang yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu orang-orang yang tahu akan kebenaran Islam, tetapi batarul haq wa ghamtun nas, dia menutup kebenaran dan meremehkan manusia. Kenapa? Karena Bani Israel, jadi Israel itu nama panggilan lain daripada Nabi Yakub, dari Ishak. Punya anak Yakub, Yakub punya anak 12, di antara anaknya adalah termasuk Yusuf dan juga ada Yehuda. Yehuda inilah cikal bakal nama yang bernama Yahudi, yang sangat keras perlawanannya kepada kebenaran Islam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada Bani Israel akan datang Rasul akhir zaman, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup daripada Nabi dan Rasul, yang bernama Ahmad atau Muhammad. Lalu ditunggu karena Bani Israel itu banyak sekali di antara keturunannya yang menjadi Nabi dan Rasul. Bangga dengan nasabnya orang-orang Bani Israel ini. Dan ketika berharap Nabi penutup akhir zaman, berharap juga datang dari Bani Israel. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru berasal dari Bani Ismail. Jadi walaupun dia tahu akan kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, dalam surat Al-Baqarah, alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, dijelaskan bahwasanya mereka itu mengenal akan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Paham ini adalah nabi akhir zaman Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi walaupun dia tahu, dia ingkari karena bukan dari nasabnya. Allah murka kepada orang
Yahudi seperti ini. Atas mereka, atas orang-orang Yahudi waladhdallin, dan bukan juga jalan orang-orang yang tersesat, yaitu mufassirin mengatakan ini adalah orang-orang Nasrani. Jadi orang-orang Yahudi itu orang yang berilmu, mengetahui tentang kebenaran, dia berilmu namun tidak beramal. Artinya dia tidak mengamalkan karena tertutup oleh kebanggaan nasabnya. Namun orang-orang Nasrani ini dia beramal tapi tanpa ilmu. Akhirnya orang-orang yang tersesat. Dan mudah-mudahan dengan tafsir atau tadabbur Quran surat Al-Fatihah yang saya terangkan dengan sangat sederhana ini, mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita, dapat memberikan sedikit pengetahuan tentang kita, apa yang telah kita baca setiap hari, bukan hanya sekali tapi berkali-kali, sehingga di dalam sholat kita bisa, paling tidak bisa lebih khusyuk karena kita mengetahui tentang makna yang kita baca itu surat Al-Fatihah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.